Selesai juga enggak. Terus nungguin komentar, itu paling kasihan tuh, nungguin gitu. Aduh, kasihan, belum ada yang komen. Ya, udah 2 jam baru muncul. Kenapa Jeng? Gitu kan, baru dijawab. Iya ya, gelisah hati ini. Muncul lagi komen yang lain. Duh, nggak nyangka ya, nyangka. Capek, nggak selesai. Masalah selesai tidak, cuma nambah masalah aja. Kata Allah, kalau punya masalah, tenangkan hati, berdoa, sebut nama Allah. Itu lebih memberikan ketenangan. Zikir itu selain mendekatkan kita pada Allah, zikir itu membuat hati lebih tenang. Tenang. Makanya ketika Allah menyebutkan fungsi zikir di Quran surat 13 ayat ke-28. Allah sampaikan begini, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kamu mesti yakin, kata Allah, dengan berzikir kepada Allah, hati kamu akan tenang. Makanya kalau sedang punya persoalan, bawa ke zikir. Ambil wudu, baca Quran. Begitu antum baca Quran, walaupun solusi belum tiba, hati lebih tenang. Dan lebih objektif, kalau orang tenang itu dapetin solusinya gampang gitu, tenang. Solusi mudah dicari. Tapi kalau antum gelisah, walaupun ada solusi, nggak akan sempurna nanti masalah diselesaikan. Paham ya? Di doa, itu bagian dari zikir. Di antara doa yang dibacakan oleh Nabi, itu setiap selesai sholat, itu ada kalimat singkat tapi padat. Allahumma inni atau inna. Kalau inni untuk sendiri, kalau inna untuk banyak. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, anugerahkan hamba pengetahuan yang bermanfaat. Pengetahuan yang bermanfaat itu pengetahuan yang bisa meningkatkan wawasan dan menguatkan iman. Itu rumusnya di Quran surah 58 ayat ke-11. Jadi kalau teman-teman ngaji dengan siapapun, ustadz manapun, di tempat manapun, ukurannya 2. Wawasannya bertambah enggak? Awas hati-hati, kalau ngaji tapi wawasan nggak bertambah, itu ada sesuatu yang salah di pengajiannya. Ngaji cuman ketawa aja gitu kan, ya, tapi nggak jelas dapatnya apa. Yang paling aneh ngaji, yang dicari-cari jin, ya kan, atau apa, itu paling aneh itu. Apa yang didapatkan? Terus nambah hari ini sholat, ngaji ke pengajian sholat, dapat tambahan wawasan. Oh begini cara takbir yang baik, bisa sejajar dengan bahu, bisa sejajar dengan daun telinga. Ya kakinya terbuka selebar bahu, badannya tegap. Jadi begitu antum praktekan, punya tambahan wawasan, kepake dalam ibadah. Oh begini cara sujud yang sempurna. Jadi itulah yang disebut dengan teman-teman iman yang baik, ilmu yang baik. Yang kedua, imannya meningkat, lebih dekat dengan Allah. Jadi kalau antum ngaji dimanapun, diantara cirinya wawasannya luas, tapi keimanan pun bertambah. Karena ada orang yang belajar Islam Pak, cuman keimanannya makin berkurang. Itu yang paling aneh tuh orang-orang liberal. Belajar Islam ke Eropa, belajar Islam ke Amerika, pulang-pulang konslet. Betul ya, semua agama sama, menuju Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Ente ini aneh, belajar Islam pada orang yang bukan Islam. Belajar sholat pada orang yang tidak sholat, ya bagaimana bisa mendapatkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan? Makanya pulang-pulang pada aneh. Hargailah hak LGBT. Banyak akhirnya, jadi penyakit akhirnya gitu kan. Nah, dan kita doakan dengan baik, arahkan pada yang baik. Jadi kalau ada yang kurang-kurang tuh kita doakan. Ya buang dulu celaan-celaan. Yang kalau mau dicela itu perbuatannya, bukan orangnya. Cela perbuatannya, kemudian doakan kepada yang lebih baik. Karena boleh jadi dia bisa berubah dalam kebaikan. Paham sampai sini? Jadi demikian teman-teman sekalian. Ya, doa isi. Kemudian di situ awas hati-hati ya, 2 ya cirinya ya. 1 imannya menguat, 2 wawasan bertambah. Termasuk pengajian saya ini ya, kalau saya mengajar dimanapun, tidak membuat Anda lebih dekat dengan Allah, tolong tinggalkan saya. Anda cari guru lain. Cari guru lain, cari yang baik-baik. Yang membuat Anda lebih dekat dengan Allah. Atau Anda lebih dekat dengan Allah, cuman sayang, wawasan nggak bertambah, itu pun bahaya. Ibadah nggak cukup dengan semangat. Ya Allah, saya banyak dosa, saya pengen berubah ya Allah. Saya semakin kuat imannya, besok saya sholat subuh 4 rakaat. Nggak bisa. Ya. Jadi iman kuat tapi wawasan nggak ada gitu. Begitu sholat subuh 4 rakaat, itu kan bahaya. Ya, paham ya? Jadi 2 ini mesti balance ya, antara iman dengan ilmu itu mesti seimbang. Tayyib. Fokus baik-baik. 1 kita ulangi apa saya tadi, 1 kalimat thayyibat. Yang kedua, bacaan Al-Qur'an, kan? Yang ketiga, baca hafalan ayat-ayat Al-Qur'an. Yang keempat, doa. Yang kelima, menyebutkan nama-nama Allah atau Al-Asmaul Husna. Boleh, itu zikir. Ustadz, apa dalilnya? Dalilnya Quran surah kedua ayat 152 ditafsirkan dengan Quran surah ke-17 ayat 110. Quran surah kedua ayat 152 paling kanan sebelah bawah
ditafsir dengan Quran surah 17 ayat 110 paling kanan di pertengahan. Ini bagian terakhir. Quran surah kedua ayat 152, Allah minta, fadhkuruni, kata Allah, zikir, sebut aku, sebut aku, sebut aku. Sebut nama Allah. Orang-orang yang sering menyebut Allah maka akan disebut-sebut namanya oleh Allah. Indah ya. Antum aja nama disebut-sebut di TV, senangnya luar biasa kan? Wah, Pak Asep adalah jamaah subuh yang sangat luar biasa. Datang ke Masjid Nurul Bahri, jam 3 sudah di masjid, masuk tayangan Anda. Tapi memang disayangkan, jam 3 sudah adzan Pak Asep, ya kan? Tapi kan antum enak, ya disebutkan di TV tersanjung, ya disebutkan di komplek tersanjung. Kenapa antum tidak merasa tersanjung ketika nama antum disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, fadhkuruni adzkurkum. Sebut namaku. Ketika engkau menyebutku, aku akan sebut-sebut namamu. Maka ada hamba-hamba Allah yang disebut oleh Allah, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Ya, di antara yang disebut itu ada 2. Siapa? Orang-orang yang sering menyebut nama Allah, khususnya terkait dengan nama-namanya yang mulia. Dari mana taunya? Tafsirkan dengan Quran surah 17 ayat 110. Perhatikan kalimatnya. Kata Allah, Qulidullaha. Panggil aku Allah. Sebut. Minta. Ada masalah, ada doa, ada masalah, ada solusi. Pengen nyebut Allah, sedang punya persoalan, sebut. Kata Allah, panggil namaku Allah. Awilur Rahman atau Ar-Rahman. Di paling singkat kalau Anda sedang ada masalah, pengen solusi, atau pengen menyebut nama Allah, sebut ya Allah, ya Allah, ya Rahman. Tapi Allah tawarkan begini, ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Ketika engkau ingin memanggilku, menyebutku, aku punya nama-nama terbaik yang sangat sesuai dengan kebutuhan kalian. Di teman-teman bisa sebutkan, misal Anda di pagi itu berharap rezeki pengen ditambah oleh Allah, sebut ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Razzaq. Allahumma zid fir rizki, Allahumma rzuqni rizqan tayyiban halala. Ya Allah ya Razzaq, ya Allah pemilik rizki, zidni fir rizki, ya Allah tambahkan rizki saya. Allahumma rzuqni rizqan halalan tayyiban. Berikan rizki kepada saya yang halal dan yang terbaik yang mampu saya dapatkan. Anda sedang punya persoalan, sebut namanya ya Allah ya Al-Fattah, ya Al-Fattah, ya Al-Fattah. Iftah li kullil khair. Ya Allah ya Al-Fattah yang pemilik segala solusi, bukakan kepadaku solusi terbaik dari setiap persoalan yang aku alami sampai dengan saat ini. Anda ada yang ganggu di pekerjaan, ada yang sedang usil Islam, sebut ya Allah ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Malik. Ya Malik, ya Rabb, ya Malik, Allahumma ya Jabbar. Ya Allah yang Maha Pelindung. Raja dari segala raja, lindungi aku dari tangan-tangan orang-orang yang jahil. Anda sedang banyak ujian, sebut ya Allah ya Sabar, ya Sabar, ya Sabar, ya Sabar. Zidni sabra. Ya Allah yang Maha memiliki segala sifat kesabaran, tolong tambahkan kesabaran pada diriku untuk bisa mampu mengatasi ujian yang tengah engkau ujikan. Anda yang sedang mau ujian, ya Allah, Allahumma ya Alim, ya Alim, ya Alim, ya Alim. Alimni ya Allah ma jahiltu, wanfa'ni bima ta'allamtu, wa najirni fi imtihani ya Allah bima radit. Ya Allah yang Alim, yang Maha pemilik ilmu, tambahkan ilmu kepadaku. Ajarkan apa yang belum aku ketahui, berikan manfaat pada apa yang telah aku pelajari, dan luluskan aku dalam ujian yang akan aku alami. Indah, minta, minta, minta. Kata Allah, udhkurni, fadhkuruni, adhkurkum. Sebut saya, aku sebut kamu. Engkau panggil namaku dengan nama terbaikku, aku berikan kemuliaan sesuai dengan apa yang kau butuhkan. Cukup Pak, 5 ini kerjakan habis subuh, selesai. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam. Habis itu baca Quran. Baca Quran diulang. Ya, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Habis itu kemudian antum berdoa, habis doa sebut nama Allah. Begitu lihat jam 8. Pip bunyi, waktu syuruk muncul, gitu kan? Kan sekarang ada zaman digital kan? Zaman digital. Ya, ngitungnya gampang kok. Biasanya itu kalau dari subuh teman-teman dari waktunya itu 1 jam, 1 jam setengah itu udah masuk syuruk. 1 jam lah. 1 jam. Jadi kalau sekarang kurang lebih jam 5 misalnya, yaitu 1 jam kemudian, terus 1 jam lewat 10-15 menit sudah masuk ke syuruk. Ya, jadi begitu sudah masuk syuruk, ya antum tunaikan salat 2 rakaat. Ada yang nunggu dulu 5 menit supaya lebih aman misalnya, silakan. Gak ada masalah. Tunggu 5 menit selesai, tunaikan salat 2 rakaat. Begitu salat sujud lamain. Ya Allah, dekatkan aku kepadamu. Ya Allah, jadikan aku terhubung dengan ridha-Mu. Ya Allah, berikan aku kemuliaan-kemuliaan. Sekalipun belum haji, berikan pahala haji dan umrah kepadaku. Masya Allah. Ya, begitu antum selesai, salam, dapat senilai haji dan umrah. Luar biasa. Begitu dapat, keluar masjid, meninggal dunia. Luar biasa. Pahala surga lah seperti itu. Ya, sudah belajar, sudah berdoa, sudah istighfar, keluar masjid, meninggal. Mau seperti itu? Nanti habis talim, insya Allah ya.